Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan presentasikan sistem operasi tentang virtual memory. Di sini beranggotakan saya Noviti Listiani, Opinatia Nuraini, Zahra Salsabila Salwa. Sini ada 7 materi. Yang pertama ada pengertian virtual memory, kedua virtual memory memiliki 3 fungsi penting, 3 konsep dasar memori virtual, 4 cara kerja virtual memory, 5 teknik memori virtual, 6 implementasi memori virtual, dan 7 virtual memory di Windows. Pengertian virtual memory adalah suatu teknik yang memisahkan antara memori logis dan memori fisiknya. Memori logis merupakan kumpulan keseluruhan halaman dari suatu program. Memori virtual melakukan pemisahan dengan menaruh memori logis ke secondary storage atau disk sekunder dan hanya membawa halaman yang diperlukan ke memori utama atau memori fisik. Teknik ini menempatkan keseluruhan program di disk sekunder dan membawa halaman-halaman yang diperlukan ke memori fisik sehingga memori utama hanya akan menyimpan sebagai alamat proses yang sering digunakan dan sebagai lainnya akan disimpan dalam disk sekunder dan dapat diambil sesuai dengan kebutuhan. Virtual memory memiliki 3 fungsi penting, yaitu 1. Sebagai perangkat cache, 2. Sebagai perangkat manajemen memori. Ada virtual memory menyederhanakan manajemen memori dengan melakukan teknik pengalamatan yang seragam untuk setiap proses. Terus ada pengalamatan disk memori cache dilakukan secara uniform. 3. Sebagai perangkat untuk memproteksi memori, itu ada virtual memory melindungi alokasi alamat setiap proses terhadap gangguan, dan ada suatu proses tidak dapat diganggu oleh proses lainnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Zahra. Konsep dasar memori virtual. Pelaksanaan manajemen memori pada intinya adalah dengan menempatkan semua bagian proses yang akan dijalankan ke dalam memori sebelum proses dapat mulai dieksekusi. Dengan demikian, semua bagian proses tersebut harus memiliki alokasi sendiri di dalam memori fisik. Cara kerja virtual memory. Virtual memory digunakan dengan membuat suatu file khusus yang disebut swap file atau paging file. Virtual memory digunakan pada saat operating system kehabisan memori, di mana OS akan memindahkan data yang paling terakhir diakses ke dalam swap file di hard disk. Hal ini mengosongkan atau membebaskan beberapa ruang kosong pada memori untuk aplikasi yang akan digunakan selanjutnya. Operating system akan melakukan hal ini secara terus-menerus ketika data baru diisi pada RAM. Kemudian, pada saat data yang tersimpan di swap file diperlukan, data tersebut ditukar atau swap dengan data yang paling terakhir dipakai di dalam memori atau RAM. Hal ini mengakibatkan swap file bersifat seperti RAM, walaupun program tidak dapat secara langsung dijalankan dari swap file. Satu hal yang perlu dicatat, bahwa karena operating system tidak dapat secara langsung menjalankan program dari swap file, beberapa program mungkin tidak akan berjalan, walau dengan swap file yang besar jika kita hanya memiliki RAM yang kecil. Teknik memori virtual. Teknik memori virtual akan memudahkan pekerjaan seorang programmer ketika besar data dan programnya melampaui kapasitas memori utama. Sebuah multi-programming dapat mengimplementasikan teknik memori virtual sehingga sistem multi-programming menjadi lebih efisien. Contohnya, 10 program dengan ukuran 2 MB dapat berjalan di memori berkapasitas 4 MB. Tiap program dialokasikan 256 KB dan bagian-bagian proses atau swap-in masuk ke dalam memori fisik begitu diperlukan dan akan keluar atau swap out jika sedang tidak diperlukan.
Memori virtual dapat diimplementasikan dengan dua cara. Yang pertama itu adalah ada di mind tagging, yaitu dengan menerapkan konsep pemberian halaman pada proses. Yang kedua ada di mind segmentation, yaitu lebih kompleks, diterapkan ukuran segmen yang bervariasi. Next. Nah, implementasi memori virtual yang pertama ada demand tagging. Demand tagging adalah sistem tagging atau swapping. Tag diletakkan di memori hanya jika diperlukan. Proses disimpan di memori sekunder atau disk. Jika proses akan dieksekusi, maka dipindah atau swap ke memori menggunakan Legis Swapper untuk melakukan swapping. Bila page tersebut akan digunakan, yang berarti sebuah page tidak pernah ditukar ke memori kecuali page diperlukan. Jika page diperlukan, dilakukan acuan ke page tersebut, tetapi jika acuan invalid, maka dilakukan penghentian. Untuk membedakan antara page pada memori dengan page pada disk digunakan valid-invalid bit. Tabel page untuk page yang berada di memori diset atau diset valid, sedangkan tabel page untuk page yang tidak sedang di memori atau ada pada disk diset invalid. Perangkat keras yang dibutuhkan untuk mendukung demand tagging sama dengan perangkat keras untuk sistem tagging dengan swapping, yaitu ada tabel page. Tabel mempunyai kemampuan untuk memberi entry bit valid invalid atau nilai khusus untuk bit proteksi. Memori sekunder digunakan untuk membawa page yang tidak di memori dan biasanya adalah disk kecepatan tinggi yang disebut swap device. Next. Page replacement. Page replacement diperlukan pada situasi di mana proses dieksekusi perlu frame bebas tetapi tidak tersedia frame bebas. Sistem harus menemukan satu frame yang tidak sedang digunakan dan membebaskannya. Untuk membebaskan frame dengan cara menulis isinya untuk ruang swap dan mengubah tabel page dan tabel lain yang menunjukkan page tidak lagi di memori. Langkah-langkah untuk page pause yang memerlukan page replacement seperti yang pertama ada carilah lokasi page yang diharapkan pada disk. Yang kedua ada carilah frame kosong dengan cara bila ada frame kosong gunakan, bila tidak ada gunakan algoritma page replacement untuk menyeleksi frame yang akan menjadi korban. Simpan page korban ke disk, ubah tabel page. Yang ketiga ada baca page yang diinginkan ke frame kosong yang baru, ubah tabel atau page. 4. Mulai kembali proses user. Algoritma page replacement. Algoritma page replacement secara umum diinginkan yang mempunyai rata-rata page pause terendah. Algoritma dievaluasi dengan menjalankannya pada string tertentu dari memori referensi dan menghitung jumlah page pause string yang mengacu ke memori disebut referensi string atau string acuan. Terdapat beberapa algoritma page replacement, antara lain algoritma first in first out atau FIFO, optimal dan least recently used atau LRU. Algoritma FIFO merupakan algoritma yang paling sederhana. Algoritma FIFO diasosiasikan dengan sebuah page bila page tersebut dibawa ke memori. Algoritma ini tidak perlu menyimpan waktu pada saat sebuah page dibawa ke memori. Algoritma page replacement atau FIFO. Algoritma optimal. Algoritma optimal merupakan hasil penemuan dari Biladi anomaly. Algoritma ini mempunyai rata-rata page pause terendah. Algoritma optimal akan mengganti page yang tidak akan digunakan untuk periode waktu terlama. Algoritma ini menjamin rata-rata page pause terendah untuk jumlah frame tetapi sulit implementasinya. Kemudian ada algoritma least recently used atau LRU. Algoritma LRU merupakan perpaduan dari algoritma FIFO dan optimal. Prinsip dari algoritma LRU adalah mengganti page yang sudah tidak digunakan untuk periode waktu terlama. Virtual memory di Windows.
virtual memory di Linux. A. Manajemen memori fisik di Linux. Memori manajemen merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem operasi karena adanya keterbatasan memori diperlukan suatu strategi dalam menangani masalah ini. Jalan keluarnya adalah dengan menggunakan memori virtual. Dengan memori virtual, memori tampak lebih besar daripada ukuran yang sebenarnya. B. Ada load dan eksekusi program. 1. Penempatan program dalam memori. Linux membuat tabel-tabel fungsi untuk loading program, memberikan kesempatan kepada setiap fungsi untuk meload file yang diberikan saat sistem call access dijalankan. 2. Linking statis dan linking dinamis. Linking statis di sini library-library yang digunakan untuk program ditaruh secara langsung dalam file binary yang dapat dieksekusi. Kerugian dari linking statis adalah setiap program harus mengandung copy library sistem yang umum. B ada kemudian ada linking dinamis. Linking dinamis di sini hanya sekali meload library sistem menuju memori. Linking dinamis lebih efisien dalam hal memori fisik dan ruang disk. Berikut sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.